Sejak hampir 1 tahun belakangan ini, dia telah mendengar tentang munculnya seorang pendekar yang berjuluk Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Belasan tokoh silat golongan hitam menemui ajal di tangannya. Bahkan banyak pula partai-partai silat yang hancur diobrak-abrik Pendekar 212. Pendekar itu sudah merupakan momok paling ditakuti oleh tokoh-tokoh silat golongan hitam. Dan kini tiada dinyana dia sendiri berhadap-hadapan dengan Pendekar 212 itu. Lebih tidak dinyana lagi ialah bahwa Pendekar 212 itu adalah seorang pemuda belia bertampang tolol dan telah merampas jiwa kayak kawannya di depan mata kepalanya sendiri. Mata picak yang berotak cerdik dan tahu bahwa pemuda itu bukan lawan enteng, serta mengkhawatirkan pula akan lukisan perempuan telanjang. Sambil tertawa dan berbatuk-batuk berkata, "Ah, ah, dengan seorang gagah, nama besarmu sudah lama ku dengar, Pendekar 212. Lalu dengan rangkapkan tangan di depan dada dia meneruskan, "Sebenarnya antara kita tak ada permusuhan, tak ada silang sengketa, bahkan di hari ini baru bertemu muka. Gerangan apa yang membuatmu sampai demikian tega merampas nyawa sahabatku?" Wiro tertawa gelak-gelak. "Kalau tak ada hujan, masakan ada geledek," kata Wiro. "Kamratmu itu telah berani berlaku kurang ajar terhadap sahabatku." Mata picak menggumam dan tarik nafas panjang. "Sahabatku itu memang ceriwis dan tak boleh lihat perempuan cantik. Tapi kurasa dia sudah menebus kekurang ajarannya itu dengan nyawanya sendiri. Sekarang antara kita tak ada apa-apa lagi. Aku akan pergi dan di lain hari kuharap bisa bertemu dengan kau lagi." "Mana bisa kau pergi seenaknya?" Terkejutlah mata picak mendengar ucapan Wiro. "Kau telah membunuh si pelukis aneh dan mencuri lukisan yang bersandar di pohon itu. Untuk itu kau patut menerima hukuman." Paras mata picak berubah membesi. "Agaknya kau punya sangkut paut dengan hubungan tertentu dengan si pelukis aneh. Ada hubungan atau tidak, kau tak usah ambil peduli. Yang penting kau mesti serahkan lukisan itu padaku. Sedang sebagai hukuman karena telah membunuh si pelukis aneh, kau harus cungkil biji matamu yang tinggal satu itu." Elmaut kuning mata picak tertawa terbahak-bahak. "Aku sudah relakan sahabatku, Kem. Sekarang kau minta barang yang bukan milikmu, menyuruh aku mencungkil mataku sendiri. Sungguh keterlaluan. Nama besarmu terpaksa kulenyapkan dari muka bumi hari ini juga." Begitu selesai, mata picak menggembor dan menerjang ke depan. Dalam sekejap saja kedua orang ini sudah terlibat dalam satu pertempuran dahsyat. Gerakan mata picak hebat sekali. Tubuhnya lenyap, hanya bayangan sinar kuning jubahnya saja yang kelihatan menelikung mengurung tubuh Wiro. Di lain pihak begitu diserang, lawan Wiro segera maklum bahwa mata picak ilmu silat dan kesaktiannya lebih tinggi dari kuping sumplung. Karenanya dengan hati-hati Wiro Sableng melayani lawannya ini. Dalam tempo yang singkat, 10 jurus sudah berlalu. Elmaut kuning mata picak membentak nyaring dan tukar permainan silatnya dengan jurus-jurus Elmaut menggila. Untuk 5 jurus selamanya Wiro Sableng bertahan mati-matian.
5 jurus kemudian Wiro mulai terdesak. Sambil keluarkan suara bersiul, Wiro percepat gerakannya, tapi dia terkejut ketika di sekelilingnya terdengar suara wut, wut, wut. Selarik sinar hijau melingkarinya dan mengeluarkan angin dingin yang menyembelui sekujur tubuh Wiro. Wiro tak tahu senjata apa yang di tangan lawan, karena gerakan yang dibuat mata picak sangat cepat luar biasa. Dalam pada itu, detik demi detik, kekuatan tubuhnya semakin mengendur, sedang setiap serangannya senanti terbendung oleh lingkaran sinar hijau. Bret! Wiro merasa dadanya laksana dipalu. Dia melompat mundur, parasnya berubah, pakaian putih di bagian dadanya robek besar. Belum sempat dia berbuat sesuatu apa, tiba-tiba mata picak sudah menyerangnya lagi. Meski sekilas, tapi Wiro berhasil melihat senjata-senjata di tangan lawannya. Senjata itu ternyata adalah sebuah kebutan yang terbuat dari bulu-bulu halus berwarna hijau. Wut! Kebutan itu menderu lagi dengan hebatnya. 2-3 kali Wiro lepaskan pukulan yang mengandung tenaga dalam hebat. Tapi senjata sakti di tangan lawan benar-benar mematikan dan membuyarkan pukulan-pukulan tangguhnya itu. Wiro mulai memaki-maki dalam hati. Suara siulan mengumandang aneh dari sela bibirnya. Tangan kanan menyelinap datar kian kemari. Tiba-tiba jari-jari tangan itu telah berubah menjadi putih dan kuku-kukunya laksana kilauan perak mendidih. Mata picak, ayo tangkis pukulan sinar matahariku ini, teriak Wiro Sableng. Mendengar nama pukulan itu, Maut kuning mata picak lipat gandakan tenaga dalamnya dan mendahului menyerang. Tapi di saat itu pula, Wiro sudah turunkan tangan kanannya. Wush! Mata picak terpekik. Kebutan di tangannya mental dan hancur bertaburan. Sedang tangan kanannya hangus hitam laksana terbakar. Buru-buru manusia ini alirkan tenaga dalamnya ke tangan yang terluka. Telan sebutir pil dan atur jalan darah untuk menolak racun pukulan. Dia kemudian menotok urat besar di bahunya. Diam-diam Wiro memuji kehebatan daya tahan manusia ini. Seorang yang tersambar pukulan sinar matahari biasanya tak ada ampun lagi. Pasti akan menggeletak mati. Anjing hina dina, bersiaplah untuk mampus, teriak mata picak. Mulutnya berkomat kamit. Kedua tangan diangkat ke atas dan memancarkan sinar kekuning-kuningan. Melihat ini, Wiro segera cabut kapak maut naga geni 212. Lalu maut kuning mata picak pukulkan kedua tangannya ke depan. Terdengar suara menderu laksana topan prahara. 2 gelombang sinar putih kuning melesat. Puluhan paku emas beracun bertaburan menyambar ke arah tubuh Wiro Sableng. Kapak naga geni 212 berkiblat membuat gerakan setengah lingkaran. Sinar putih menyilaukan, menggebu ke depan memapasi 2 gelombang sinar kuning yang melesatkan puluhan paku-paku emas beracun. Laksana daun kering dihembus angin puting beliung. Demikianlah bermentalannya senjata rahasia sakti maut kuning mata picak itu. Mata picak tersirat kaget. Mukanya pucat laksana mayat. Selama 10 tahun ini tak ada satu kekuatan lawan pun
yang sanggup menumbangkan pukulan paku emas beracunnya itu demikian hebatnya. Apalagi serangan itu tadi dengan mengarahkan seluruh tenaga dalamnya. Melihat ini dan memaklumi bahwa naga-naganya dia akan mencari penyakit. Jika meneruskan pertempuran, maka tak ayal lagi mata picak segera melompat mundur, menyambar lukisan perempuan telanjang, dan larikan diri dengan cepat. Hei, jalan neraka bukan ke situ, mata picak, seru Wiro Sableng. Dia mengejar dengan cepat. 6 langkah di belakang lawan. Wiro buat gerakan burung walet menembus awan. Tubuhnya melesat di udara. Dan ketika turun, tahu-tahu sudah menghadang larinya mata picak. Keparat, mampuslah Hardi mata picak. Dan lepaskan pukulan paku emas beracun dengan tangan kirinya. Tapi sekali ini dia terlambat. Belum lagi paku-paku itu berlesatan. Kapak naga geni 212 sudah membabat dan ceras. Putuslah lengan kiri mata picak. Manusia ini memang meraung kesakitan. Tubuhnya terasa panas. Dari buntungan tangannya mengalir hawa aneh yang menggigitkan bulu kuduknya. Pasti racun kapak naga geni 212 telah mulai menggerayangi tubuhnya. Dengan kalap mata picak hantamkan lukisan perempuan telanjang ke kepala Wiro Sableng. Wiro menangkis brak. Kayu lukisan itu hancur berantakan. Bagian bawah dari kulit robek sepanjang setengah jengkal. Mata picak makin penasaran dan kirimkan satu tendangan kilat ke bawah perut lawan. Kapak naga geni menderu turun. Untuk kedua kalinya terdengar suara ceras. Untuk kedua kalinya pula terdengar raungan mata picak. Betisnya telah terbabat putus. Tak ampun lagi, tubuhnya tergelimpang di tanah. Beberapa saat lamanya dia menggelepar-gelepar macam ikan meregang nyawa. Kemudian tubuhnya tak bergerak lagi. Tanda rohnya melayang sudah. Wiro Sableng usap-usap lengannya yang dihantam figura lukisan. Lengan itu lecet dan bengkak, tapi tidak mengkhawatirkan. Diambilnya lukisan yang terhampar di tanah dan kembali ke depan goa. Permani tak kelihatan di situ. Tentu di dalam goa, pikir Wiro. Dia masuk ke dalam. Tapi sang dara juga tak kelihatan. Diperhatikannya Sokananta yang terbelenggu di dinding. Sekujur tubuhnya bergelimang darah. Mukanya hancur. Ketika didekati dan diperhatikan oleh Wiro, ternyata manusia itu sudah tak bernafas lagi. Pembalasan yang setimpal telah didapatnya. Wiro keluar dari goa dan berseru memanggil Permani. Tak ada jawaban. Dia memandang kian kemari. Pada saat itulah dilihatnya sederet tulisan di atas tanah. Wiro terkejut dan membacanya. Permani berjodoh untuk jadi muridku, pengganti Anggini. Sampai jumpa, Dewa Tua. Membaca tulisan di atas tanah itu, legalah hati Wiro Sableng. Dia bersyukur Dewa Tua melakukan hal itu. Bukan saja Permani kelak bakal mendapat pelajaran ilmu silat dan ilmu kesaktian yang tinggi. Tapi yang lebih penting bagi Wiro,
bahwa gadis itu tak jadi meneruskan niatnya untuk hidup sebagai pertapa. Wiro mendongak ke langit. Matahari telah tinggi, hampir mencapai titik kulminasinya. Wiro kemudian memperhatikan lukisan di tangan kirinya. Kayu figuranya telah hancur bagian bawah. Wiro berpikir, apakah perlu dia memperbaiki kayu figura yang hancur dan menjahit bagian lukisan yang robek. Kemudian baru membawanya ke tempat kediaman Wira Prakarsa, calon murid si pelukis aneh itu. Dia menimbang-nimbang. Lukisan itu selama 2 bulan belakangan ini telah diperebutkan oleh belasan tokoh silat dan beberapa buah partai serta perguruan. Membawanya secara terang-terangan pastilah akan mencari kesulitan, karena lukisan diincar oleh hampir semua tokoh-tokoh silat, terutama mereka dari golongan hitam. Wiro garuk-garuk kepala. Akhirnya Wiro Sableng mendapat akal. Dibukanya keempat sisi kayu figura lukisan itu satu demi satu. Dengan menggulung lukisan itu dan menyimpannya di balik pakaian, pasti akan aman dalam perjalanan. Ketika kayu figura sudah dilepaskan, ketika Wiro hendak menggulung lukisan itu, jari-jari tangannya merasakan kain lukisan itu bergeser-geser. Diperhatikannya dengan teliti. Ternyata di bawah kain lukisan perempuan telanjang itu, terdapat lagi sebuah kain lain yang putih bersih. Tentunya ini sebagai alas saja, pikir Wiro. Tapi tak sengaja, tiba-tiba kain putih itu di bagian bawah menjulai ke bawah dan tersingkap. Terkesiaplah Wiro Sableng sewaktu melihat bagian pada kain yang disangkanya cuma sebagai alas itu. Ternyata terdapat tulisan-tulisan banyak sekali dan juga gambar-gambar orang bermain silat. Dan ketika diteliti, ternyata semua tulisan dan gambar-gambar itu adalah sebuah ilmu silat aneh yang mengandung jurus-jurus luar biasa hebatnya. Wiro geleng-gelengkan kepala. Rupanya inilah rahasia besar yang disembunyikan si pelukis aneh dalam lukisan perempuan telanjang. Pantas saja si pelukis aneh tak mau menjualnya tempo hari pada Adipati Pamekasan meskipun sudah ditawar 200 ringgit. Sungguh cerdik sekali orang tua itu menyembunyikan ilmu silat yang hendak diwariskannya pada calon muridnya. Wiro meneliti lagi pelajaran silat yang tertulis di kain putih itu. Si pelukis aneh menamakan ilmu silatnya itu ilmu silat selusin jurus aneh. Sesuai dengan namanya, maka seluruh pelajaran berjumlah 12 jurus, tapi bisa dipecah-pecah sampai puluhan anak jurus. Wiro harus mengakui kehebatan ilmu silat yang ditulis oleh si pelukis aneh itu. Tak dapat tidak, siapa yang mempelajarinya pasti akan menjadi seorang tokoh besar yang dikagumi dalam dunia persilatan. Sebagai seorang pendekar berhati polos jujur, Wiro tak mau mencuri mempelajari ilmu silat itu. Perlahan-lahan digulungnya kedua kain itu sekaligus. Sesaat kemudian dia pun sudah berlalu dari situ. Untuk selanjutnya episode Banjir Darah
di Tambun Tulang.